Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sekalian, berupa kenikmatan iman, berupa kenikmatan agama Islam yang kita peluk ini, yang merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya. Marilah juga kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran tersampaikan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 1, ada juga di surat Al-Hasr ayat 18 sampai 21. Di dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istri-istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Para hadirin, pada ayat Al-Quran di atas Allah memerintahkan kepada kita sekalian selaku manusia ini agar bertakwa kepada Allah dan menjaga hubungan silaturahim antar sesama manusia. Allah menciptakan manusia dari seorang diri, lalu diciptakan istri,
Lalu manusia berkembang biak menjadi banyak dan bergenerasi-generasi hingga akhir hari nanti. Dihadirkannya manusia yang terus generasi bergenerasi ini tidaklah sia-sia, tanpa peran, tanpa tujuan, tanpa maksud. Allah menciptakan semua manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku, kata Allah. Allah juga ciptakan manusia ini juga sebagai khalifah di muka bumi ini, agar manusia memanage bumi, melakukan proses-proses manajemen, memakmurkan bumi, sehingga manusia pun berperan dalam rahmatan lil alamin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah tidaklah sempurna jika tidak dilengkapi dengan saling menjaga silaturahmi dengan sesama manusia, dengan sesama saudara, sesama teman. Dengan demikian, jika terus bermusuhan antar sesama manusia, sesungguhnya kontradiktif dengan implementasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Unsur penting dalam takwa adalah silaturahmi, berhubungan secara vertikal kepada Allah sebagai bentuk ibadah mahdhuf, ibadah ritual, harus juga dilanjutkan berhubungan, bermuamalah secara horizontal dengan sesama manusia. Dengan demikian, hubungan silaturahim yang berdasarkan ketakwaan itu sangat penting di dalam menyempurnakan ibadah kita yang pada gilirannya mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, surga milik semua umat manusia yang taat menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk mendapatkan surga tersebut tidak semua orang dengan mudah mendapatkannya. Ada cara untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berikut. Rasulullah bersabda, "Afsus salama wa imu ta'ama wasilul arham wasalwan nasu niyamatul jannata bisalam." Kata Rasul, sebarkan kedamaian, berikan makanan, bersilaturahmilah, sholatlah ketika orang-orang tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Jadi ada 4 anjuran Rasulullah untuk kita laksanakan dalam menggapai surga ini. Yang pertama, as-salam. Orang yang dikehendaki untuk masuk surga adalah orang yang menebarkan salam, perdamaian, dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberikan ucapan salam kepada saudara-saudara kita, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala semoga tercurahkan untukmu. Dan ini lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, bagimu keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ucapan tersebut tampak sepele, namun memiliki makna yang mendalam. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian,
menebarkan kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, kepada tetangga maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk menghilangkan permusuhan, untuk menghilangkan kebencian dan kerenggangan di antara sesama manusia. Karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Tujuannya adalah mewujudkan kerukunan dan kedamaian dan menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama manusia yang ada dalam pergaulan di masyarakat ini, baik masyarakat nyata maupun dunia maya. Hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk membenci dan menghujat sesama muslim. Tidak diperkenankan menyebarkan permusuhan, menebarkan ujaran kebencian dan memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali persaudaraan. Karena menebarkan permusuhan adalah ciri-ciri dari ajaran setan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91 diinformasikan bahwa setan ini memiliki tujuan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Allah berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Hadirin, yang kedua, agar kita dapat meraih surga, kata Rasulullah adalah wa'at'imul ta'am. Jalan untuk menggapai surga ini adalah memberikan makanan. Mengapa memberikan makanan dapat menghantarkan kita menuju surga? Karena orang yang senang memberikan makanan kepada orang lain, ini adalah orang-orang yang dermawan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Sakhiyu qaribu minallahi, qaribu minal jannati, qaribu minan nasi, ba'idu minan nar." Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Hadirin, yang ketiga, agar kita dapat menggapai surga adalah wasilul arham, menjalin silaturahim dan persaudaraan. Walaupun hanya dengan ucapan salam. Dalam sebuah riwayat Imam Hakim dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, 3 hal yang menjadikan seorang akan dihisab Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah bersabda, engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang menzalimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Sahabat bertanya lagi pada Rasul, jika saya melakukannya, apa yang saya dapatkan wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan dan Allah akan memasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Hadirin, yang keempat, agar kita dapat menggapai surga adalah menjalankan sholat malam ketika banyak orang-orang telah tidur lelap. Sholat malam menjadi salah satu sholat yang spesial karena dilaksanakan di waktu banyak orang beristirahat, banyak orang yang sedang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat malam
juga menjadi indikasi seseorang ini jauh dari riak dan pamer dalam beribadah kepada Allah. Karena di waktu ini banyak orang yang beristirahat, banyak orang yang tidur, sehingga bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu malam mendapatkan ganjaran yang lebih. Hal ini oleh Nabi disabdakan sebagai seseorang yang akan masuk surga dengan tanpa kesulitan. Sabda beliau Rasulullah, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama sholat sesudah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebarkan salam dan kedamaian, memberikan makanan, menjalin persaudaraan, dan sholat malam adalah anjuran Nabi Muhammad SAW agar kita dapat menggapai surga dengan tanpa kesulitan dan tanpa banyak rintangan. Jika kita konsisten dan istiqomah dengan anjuran Nabi tersebut kita laksanakan, Allah akan memberikan kita pertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan, sehingga di akhir hayat kita berpotensi untuk mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, perintah bertakwa kepada Allah juga terrekomendasikan di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para hadirin, pada ayat tersebut digambarkan tentang perintah untuk bertakwa dengan mempersiapkan masa depan. Hal ini juga mengandung pengertian pentingnya mempersiapkan generasi mendatang, mengelola, mendidik generasi agar berperan ke depan, karena tongkat estafet dipegang oleh generasi-generasi penerus. Dan juga pentingnya mempersiapkan kehidupan berikutnya setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat. Orang yang bertakwa adalah orang yang cerdas, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berorientasi menuju terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat di atas juga dijelaskan tentang outcome atau hasil akhir dari perintah bertakwa dan mempersiapkan masa depan atau kehidupan berikutnya, yaitu ini terdapat dua kelompok orang yang berbeda, yaitu orang yang akan menjadi penghuni surga adalah orang yang bertakwa, dan orang yang akan menjadi penghuni neraka itulah orang-orang yang tidak bertakwa dan orang-orang yang ahli maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian, kepada keluarga kita, agar kita senantiasa menerapkan menjalin silaturahim dengan sesama manusia berbasis ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim wa huwal ghafurur rahim.